rata-rata itu sekitar 5 juta 6 jutaan lah. Untungnya Pak ya? Iya, untungnya dia udah dipotong pakan, udah dipotong bibit dari awal. Sahabat Jejak Musa, di sini kita telah berada di samping dari salah satu nelayan keramba ikan apung yang ada di Danau Kuranding ini. Marilah kita bertanya-tanya, berbincang-bincang masalah perawatan, pembudidayaan. Gimana sih perawatan dan pembudidayaan ikan apung yang ada di sini? Sebelumnya boleh kita perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Oh bisa. Sebelumnya nama saya Rikian Despa. Bapak Rikian Despa salah satu pengusaha keramba apung di Danau Kuranding ini bertepatan di desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis. Oh, Kecamatan Air Nipis ya, Iya. Pak? Gimana sih Pak ceritanya Bapak kok bisa mempunyai ide serta pemikiran untuk mendirikan keramba ikan apung yang ada di danau sini Pak? Awal mulanya boleh ceritakan sedikit? Awal mulanya sebenarnya inspirasinya ini dari orang tua lah ya. Bener-bener. Untuk kan kita di sini mam ngomong itu setelah nikah ada peluang bisnis katanya kan. Kalau untuk ikan kolam air deras kita belum punya lahan sebelumnya. Iya benar-benar. Nanti ada informasi karena sebelumnya orang tua ini kan sering jaring di sini cari ikan. Benar-benar. Nah, jadi dilihat posisi, lihat lokasi, disaranin di sini ya kan. Benar-benar. Jadi setelah itu ya ayo kita coba dulu ya kan. Jadi setelah dilihat lokasi, oke, kita coba di sini. Masalah modal sendiri Pak, berapa Pak modal Bapak yang Bapak keluarkan dari keramba ikan apung ini Pak? Kalau modal global itu kemarin dihitung sekitar 12.500.000. 12.500.000. Iya, di situ ada rincian kita memakai drum, namanya di sini drum ya kan. Ukurannya Pak, ukuran berapa? Kalau untuk keramba apungnya sendiri itu 8 meter kali 8 meter. Oh, 8 meter kali 8 meter Pak ya? Iya. 8 meter kali 8 meter. Di situ untuk kelengkapan, di situ ada drum rincian, ada besinya ya, sama kerambanya sendiri. keramba benar. Kalau untuk drumnya ini kita dua lokasi yang saya mau punya sekarang itu sekitar 30 buah. Sama untuk kalau bahasa sini anjung ya. Anjung itu pondok lah ya kan. Pondokannya ya, benar-benar iya. pondokan di situ ya kan, di situ tempat kita makan, istirahat ya kan. Jumlah drumnya itu sekitar 30. Per satunya itu 250.000 sampai ke sini. Oh, jadi itu untuk drum aja ya kan. Terus untuk ininya sendiri kalau dari sini katanya tuh waring. Oh, waring ya, benar Ya, waringnya itu kita kemarin globalnya itu dua keramba apung itu sekitar 4,5 juta. 4,5 juta ya. Sudah ready ya kan. Berarti untuk medianya untuk tempat ikan keramba ikan apung ini tadi sekitar 12 juta ya. 12,5 juta dengan pondok-pondokannya itu sendiri. Itu, ya. Nah, kemudian untuk pembibitan ikan yang Bapak kelola di sini atau budidayakan itu jenis ikan apa, Pak? Oh, kita dominannya di nila. Oh, di nila. Ikan nila ya, karena pertama ikan nila ini perawatannya dibanding dengan ikan mas ya. Dibanding dengan ikan mas nih untuk tingkat kematian. Tingkat kematian ini agak rentan, ya kan. Tapi kalau untuk nila ini sampai dari mulai usaha sampai sekarang, alhamdulillah ya. Kalau bukan karena faktor yang terlalu ini, tingkat kematian kurang. Jadi kita lebih ke ikan nila. Lebih ke ikan nila ya, Pak ya, yang ada di keramba kita sendiri. Ya. Itu untuk satu keramba itu tadi berapa isi ikan nilanya, Pak? Dari bibit. Dari bibit awal ya. Dari bibit awal. Isi. Kalau yang sudah saya jalani, rata-rata kita kalau di sini kan bibit itu ada 2 macam. Oh iya benar. 3 macam lah. Yang pertama kalau bahasa sini cantingan.
Oh iya, cantingan ya. Cantingan itu kecil ya kan, Itu lebih ke spesifik ke modalnya ya, Pak. Modal. Ya. Benar. Terus yang kedua, kita beli kiluhan. Oh iya, beli Nah, kiloan. kalau kiluhan ini ikan udah gede, sekitar 2 jari, 3 jari. Tapi harganya kita sesuai dengan harga pasaran. Jadi kalau untuk modal lebih besar di situ. Dari kilohan. Makanya kita, kalau saya pribadi ya kan. Kalau saya pribadi itu lebih ke cantingan. Lebih kecantingan Lebih ya. cantingan gitu. Selama ini kita cantingan semua. Yang Itu per cantingnya harganya berapa dan isinya satu cantingnya biasanya berapa, Pak? di sini per cantingnya itu 15.000. 15.000. Kalau dihitung biasanya berapa Kalau bibit? ekor itu Berapa ekor ya? sekitar 300-350 ekor. 350 ekor ya, Pak. Kalau saya biasanya ngisi 100 canting. Jadi Oh, satu keramba 8 kali 8 itu 100 canting. 100 canting ya. Iya, biasanya seperti itu yang saya selama ini ya kan. Selama ini jalankan ya, Pak. Jalankan ya benar. Kemudian untuk perawatan sendiri, Pak. Nah, perawatan ini butuh berapa hari sampai berapa bulan hingga panen ataupun perawatan diberi makan berapa kali gitu? Oh iya. Kalau dari bibit kita pertama ngelepas yang bibit cantingan kecil itu, di sini khususnya kami cuman pembesaran. Oh, pembesaran. Iya, Benar, pembesaran. Jadi pembesaran di sini kita makan waktu itu sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan. 2 bulanan di situ pakan kita itu habis sekitar 5 karung. 2 bulan, dua keramba ini tadi habisnya 5 karung. 5 karung. 5 karung, satu karungnya itu 30 kilo. Pakan yang kita gunakan jenis pakan apa, Pak, biasanya? Pakan kita pakai pakan apung. Oh, pakan Pakan apung. Iya, lebih ke pakan apung. Jadi setelah di sini nanti dia udah masuk bibit kilohan lah ya kan, kita pindahin ke kolam air deras. Oh. Posisinya sendiri di belakang rumah kita sendiri. Oh, ya punya kan? kolam lain selain kolam keramba apung di Iya, sini jadi sendiri di ya, sini Pak? khususnya buat bibit sampai bisa kita pindahin ke kolam air deras di situ untuk penggemukan. Jadi kenapa saya pilih di situ? Karena nanti pertama faktor kita untuk merawat deket karena di belakang rumah sendiri ya kan. Yang kedua nanti pas panen nggak susah lagi. Kalau di sini kan jarak taruhlah ya kan. Iya, agak Jadi di jauh ya, situ. Pak. Benar-benar. Nah, kemudian keuntungan, Pak, dari modal yang Bapak keluarkan dari pembibitan tadi berapa? Terus keuntungan yang diraup selama 2 bulan tadi sehingga panennya berapa, Pak? Kalau rata-rata itu sekitar 5 juta 6 jutaan lah. Untungnya, Pak ya? Iya, untungnya dia udah dipotong pakan, udah dipotong bibit dari awal. Hah? 5 juta ya, Pak? 5 juta. 5 juta. 5 juta sampai 6 jutaan lah. Luar biasa juga keuntungannya. Jadi sambilan Bapak di sini kan sambil liburan juga. Iya. Ngeliat di danau. Adakah, Pak, di sini nelayan-nelayan keramba ini sendiri batasan-batasan, Pak? Untuk satu orang berapa keramba gitu, ada nggak batasan-batasannya? Oh, kalau untuk di danau ini sendiri nggak ada batasan karena ini punya desa. Oh, punya desa? Iya, punya desa. Jadi tetapi terkhusus buat masyarakat desa Tanjung Beringin sendiri. Oh, khusus hanya untuk masyarakat sini Iya, sendiri. diterkhususkan. Kalau untuk masyarakat dari desa lain atau pengusaha lain nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Paling dia di sini mancing, pasang jaring sama apa? Jala aja. ya itu aja sih kalau untuk ini. Tapi kalau untuk di sini terkhusus buat masyarakat desa Tanjung Beringin ini sendiri. Keunggulan ikan-ikan yang dikerambakan di danau ini sendiri apa sih, Pak, sebenarnya? Keunggulan ini kalau dari penilaian masyarakat, dia ini kalau untuk daging. Dagingnya. Daging ini kalau dibanding dengan daerah Bengkulu Utara lebih kata orang tuh gemuk di sini. Oh, lebih gemuk di sini. Dia lebih gemuk. Kerambain. Terus dia nggak bau ini, nggak bau lumpur di sini. Oh, nggak bau lumpur. Ya, kalau di utara ya pendengar masyarakat ini kan. Iya, benar-benar. Dia agak bau lumpur gitu. Jadi kalau ikan dari keramba kita pasti banyak orang yang minat ya, Pak, ya? Banyak, Karena Pak. dari segi rasa sendiri agak berbeda dengan ya, Pak. nilai-nilai yang dibesarkan bukan di keramba apung danau ini sendiri ya, Pak ya? Adakah, Pak, ancaman sedimentasi ataupun pendangkalan dari buat pakan ini tadi sendiri? Kalau selama saya di sini sampai sekarang udah Terutama pemerintahan lah, kalau dari pemerintahan nggak ada dampak, nggak ada impact atau nggak ada aturan larang sebenarnya nggak ada. Oh, sebenarnya. Nah, selama saya di sini sekitar 2012 sampai sekarang lah ya, dampak itu nggak ada yang dirasakan dampaknya itu. Karena kan di sini kan tak ada hujan. Kalau hujan kan mungkin nambah air lagi ya kan gitu. Jadi kalau untuk dampak sekali ini nggak ada lah yang istilahnya terlalu dirasakan gitu. Untuk sampai saat ini, Pak, selama Bapak mengelola usaha keramba ikan apung yang ada di Danau Kuranding ini sendiri,
kendala-kendala yang Bapak alami apa Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Untuk kendala yang selama ini ya paling pakan. Oh di segi pakan ya Pak ya? Iya, pakan itu kadang kan pasang surut harganya gitu kan. Oh di harga ya? Di harga. Karena Tapi- kan pakan itu kan menunjang dari Iya. kalau pakannya mahal, ikannya juga Iya, harus itu. mahal Jadi- sebenarnya. Iya, Ya, benar. jadi dari pakan. Mm-mm. Terus kalau pakan yang pertama, yang kedua itu kendalanya ini apa ya? Nggak terlalu berdampak gitu. Nggak loh. terlalu Kendala- berdampak iya, ya. Kendala cuma segitu aja sih. Spesifiknya lebih ke pakan ini tadi ya Pak. ya? Iya, pemasaran lah, ya kan, Pemasaran. harga jual di. Tapi kalau untuk pemasaran sendiri cepat ya Pak ya? Oh ya, karena kita sistemnya di sini untuk Setiap panen pemasaran- pasti ada Oh ya, pengepul. udah ini memang yang karena kan kita sistem gini. Pakan disupport sama apa namanya itu ya? Distributor. Distributor ya benar? Nah, nanti hasilnya distributor sendiri yang ngambil. Oh, Jadi seperti kita itu. tinggal kondisi ini udah besar ikan nih, udah siap dipanen. Mm-mm. Nanti mereka yang manen sendiri gitu loh. Kita tinggal ke mereka aja gitu. Jadi untuk pemasaran alhamdulillah lah. Nggak terlalu susah lah kita untuk pemasaran itu. Bapak kan termasuk orang yang sudah lama mengelola pembesaran atau pembudidayaan keramba ikan apung yang ada di Danau Kuranding ini sendiri. Iya. Boleh Pak berikan motivasi kepada seorang pengusaha-pengusaha lain Pak, terutama di pembudidayaan ikan ini sendiri Pak. Boleh Pak berikan motivasi Oh Pak? iya, itu penting. Salah satu untuk pengusaha kita ya kan, Mm-mm. yang mau mencoba berternak ya kan, berternak lah bahasa ya Iya, kan, berternak ber- ikan iya, di kolam ini ya kampung. Kalau Yang harus berkaca dengan diperhatikan. saya ya kan, Benar. untuk kendala segala macamnya itu sedikit lah ya kan. Kendalanya Alhamdulillah sedikit, sampai berapa tahun sekarang ini yang saya rasakan alhamdulillah lah dari hasil usaha ya kan. Nah, tapi yang kita satu yang harus kita tanda kutipin, yang namanya kita usaha ya kan, pasti ada segala rintangan, cobaan ya kan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah istilahnya takut mencoba. Oh jangan takut mencoba takut ya? mencoba. Segala sesuatu itu kalau kita udah jalanin, cobain, nanti kita tahu sendiri, belajar dari situ sendiri. Awal-awal ya hanya seperti itu juga ya kan. Oh kurang ini ya kan, banyak lah. Jadi untuk kita sama-sama yang punya niatan untuk berusaha, boleh dicoba di sini. Alhamdulillah. Kalau saya di sini, alhamdulillah lah untuk hasilnya, menjanjikan lumayan. lah. Menjanjikan lumayan. Apalagi untuk kerjaan sampingan ya. Iya. benar. Iya. Kemudian bolehkah Pak kita melihat keramba apung yang ada di danau ini Pak, yang khususnya milik Bapak? Oh ya boleh. Alat-alat apa yang saja yang digunakan di sini, Oh ya oke boleh. Boleh nggak apa-apa kita langsung aja ke sana. terutama fasilitasnya. Oh iya siap. Ayo Pak. Ya mari. Nah, sangat luar biasa sekali Pak ya usaha yang Bapak jalankan ini dengan memanfaatkan media alam ataupun danau ini sebagai tempat keramba ikan apung ini sendiri. Ya. Kemudian ke depannya Pak, harapan Bapak sendiri untuk usaha yang Bapak jalankan ini apa Pak? Ke depannya? Harapan pertama sebenarnya yang harga ikan lebih stabil lagi. Harga ikan ya lebih kan? stabil. Terus faktor mendukungnya lebih lagi. Sebenarnya sih dulu udah pernah kita berharap ke pemerintah karena kan kita bikin kelompok yang ada di sini. Kita bikin satu kelompok yang
keramba apung di danau ini kita ngajuin proposal ke pemerintahan. Siapa tahu kan dengan harapan dengan adanya kelompok di sini membantu masyarakat, mungkin dari fasilitasnya ya kan bisa disupport dari pemerintahan ya kan. Apa seperti kerambanya sendiri ya kan, terus dari drumnya sendiri ya kan. Jadi kita dulu pernah mengajuin ke pemerintah gitu. Harapan kita dari pemerintah seperti itu. Tapi untuk harapan itu yang di sini ya mudah-mudahan lah harga ikannya ini istilahnya stabil ya kan. Stabil lah. Kalau bisa lebih tinggi ya Pak. Iya. Harga pakan lebih rendah dan harga ikan lebih tinggi. Amin. Terima kasih Pak atas perbincangan dengan kita. Terima kasih telah diajak-ajak keliling-keliling melihat keramba ikan yang ada di tempat Bapak ini. Semoga usaha yang Bapak jalankan ini lebih maju, lebih berkembang, dan pemasarannya lebih luas tentunya. Amin. Itulah sahabat jejak pengusaha, perbincangan kita dengan Bapak Rizky, salah satu pengusaha keramba apung yang ada di Danau Kuranding ini. Semoga video ini lebih menginspirasi kalian semua untuk menjadi pengusaha yang lebih maju. Karena seseorang yang ingin menjadi pengusaha harus kuat, teguh, dan ulet. Tentunya harus dijalani dengan tekad yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.